Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja maraton Promised Neverland beberapa kali buat nyari detail kecil dan ini hasilnya. Gue cukup yakin banyak dari kalian yang sudah tahu lebih dulu semua detail yang akan gue sebutkan karena semua detail ini cukup mudah untuk ditemukan kalau kalian perhatikan. Tapi setidaknya dengan video ini, gue harap bisa ngebantu kalian untuk dapat memahami ceritanya dengan lebih dalam. Untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang anime ini, gue sekalian maraton manganya sampai kelar untuk ngebandingkan dengan versi animenya. Hasilnya, ada banyak penjelasan yang membingungkan di anime menjadi sangat jelas setelah gua baca manganya. Tenang aja, gua nggak bakal spoiler apapun dan semua detail yang terhubung dengan spoiler bakal gua redam. So, mari kita mulai dari penomoran. Ini adalah salah satu yang paling buat gua penasaran, bagaimana caranya ngebaca penomoran mereka. Gua sudah mencoba berusaha sendiri untuk memahami cara penomorannya, tapi gua pun mentok dan akhirnya nyari di internet. Hasilnya ternyata cukup mudah untuk memahami semua ini. Gue bakal ambil contoh Rei dan Isabella. Nomornya Rei adalah 81194, nomornya Isabella adalah 73584. Cara untuk membacanya adalah kita baca dari nomor paling terakhir. Jadi nomor Rei akan menjadi 49122 dan Isabella akan menjadi 48537. Nah, penomoran ini adalah penanda jumlah kelahiran yang sudah ada di farm itu. Artinya, Isabella adalah anak ke-48.537 yang lahir di dalam farm, dan Rei adalah anak ke-49.122 yang lahir. Kalau kalian mau tahu lebih jauh bagaimana cara menghitung penomoran ini, silahkan buka link yang bakal gua taruh di deskripsi. Oke, setelah gua tahu tentang cara penomoran ini, gua pun notice sebuah detail yang menarik. Di episode 1, kita diperlihatkan scene iblis yang sedang melihat daftar anak. Nah, kalau kalian notice, jari iblis itu menunjuk ke nomor belakang terlebih dahulu, lalu kemudian nomor depan. Ini sebenarnya pertanda kepada kita kalau cara ngebaca nomor mereka dimulai dari belakang. Masih ada hubungannya dengan nomor. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum tahu kalau nomor yang sering muncul di dalam layar adalah tanggal. Hal ini bisa dilihat di episode 1. Di sini tertulis 12.10.45 yang menjadi pertanda kalau saat itu adalah tanggal 12 Oktober 2045. Masih di episode 1. Kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini bakal terlihat kalau ada satu anak yang menulis dengan tangan kiri. Nah, kalau berdasarkan posisi tempat duduk, anak itu adalah Norman. Jadi bisa dibilang kalau Norman kidal. Kita juga diperlihatkan banyak sekali scene di mana Norman menggunakan tangan kirinya, seperti mengerjakan ujian, bermain kejar-kejaran, menggambar denah, semua itu menggunakan tangan kiri. Lanjut, kalau kalian perhatikan, saat ditemukan, mayat Connie berada dalam kondisi basah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia bisa basah? Karena di awal episode kita diperlihatkan kondisi gerbang yang normal tanpa ada genangan air atau pipa yang rusak, artinya ada alasan tertentu kenapa saat Connie dipanen, kita diperlihatkan pipa yang rusak. Asumsi gua, sepertinya Connie memberontak ketika ingin dipanen, dan secara tidak sengaja, iblis yang ingin memanen dia malah menyenggol pipa di atas dan membuat mereka basah. Makanya kalau kalian lihat, pakaian Connie berada dalam kondisi kotor, yang menandakan kalau proses panennya terjadi cukup kasar. Masih di tempat yang sama, coba perhatikan ukuran pintu di sini nih. Terlihat kalau ada pintu berukuran besar dan pintu berukuran normal. Karena pintu besar digunakan para iblis, artinya pintu normal digunakan oleh manusia. Nah, kalau arsitekturnya sampai memikirkan pintu untuk ukuran manusia, berarti ada manusia di luar sana yang diperbolehkan hidup normal. Ini sesuai dengan penjelasan Sister Krone kalau tidak semua manusia dimakan. Poin gua, karena di episode 10 Norman diajak masuk ke dalam ruangan di balik pintu yang berukuran normal, mungkin saja ini pertanda kalau nasib Norman berbeda dengan Connie. Mungkin. Satu detail lagi, pada saat tubuh Connie dimasukkan ke dalam tabung, bisa dilihat kalau ada potongan baju yang melebur. Ini berarti cairan di dalam tabung itu adalah cairan yang digunakan untuk membersihkan daging hasil panen sebelum dimakan. Next, di episode 2, kita diperlihatkan dengan jelas buku yang sering dibawa Rei. Itu adalah buku dengan judul The Mechanical Engineering and Human History. Karena Rei sering banget baca buku ini, makanya Norman bilang kalau Rei cukup paham tentang mesin. Detail ini kemudian terhubung ke episode 10. Di sini Rei ngomong, perangkat seperti itu harusnya belum ada pada tahun 2015. Nah, pernyataan ini memunculkan satu pertanyaan. Dari mana Rei tahu tentang sejarah di tahun 2015? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus lompat ke episode 6. Di sini Emma mengeluarkan semua buku karya William Minerva, dan Emma ngomong kalau buku terakhir dipublikasikan pada tahun 2015. Nah, sekarang coba perhatikan sampul buku yang Emma maksud. Di situ tertulis judul buku yang sama dengan buku yang sering Rei bawa. Jadi bisa dibilang dari sinilah dasar pengetahuan Rei mengenai sejarah manusia di tahun 2015. Masuk ke episode 4, kita sempat diperlihatkan scene Emma yang menghitung langkah kaki. Itu adalah saat dimana Emma mengukur ruangan, dan di episode 5 dia ngomong kalau sepertinya di dalam sana ada ruangan tersembunyi. Berlanjut ke episode 5, di saat identitas Rei sudah ketahuan, dia menjelaskan kepada Norman kalau semua itu dia lakukan secara sengaja. Di salah satu penjelasannya, Rei ngomong kalau dia meminta imbalan kepada Mama berupa barang rongsokan.
Nah, kalau kalian notice, di saat Ray ngomong seperti itu, dia menggerakkan jari telunjuknya, dan Norman langsung paham apa yang dimaksud Ray. Gerakan kecil itu sebenarnya kode untuk ngasih tahu Norman kalau arloji yang selama ini dia bawa adalah salah satu barang rongsokan yang dia terima dari Mama. Makanya Norman langsung terkejut dan akhirnya paham dari mana benda itu berasal. Masih di episode 5, di sini gue baru sadar kalau gagang pintu di beberapa ruangan panti sengaja dibuat panjang ke bawah agar anak kecil bisa ngebuka sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Dan detail terakhir di episode 5, gue mau nanya nih, berapa banyak dari kalian yang sadar kalau semenjak Norman mimpi buruk di episode 5, dia selalu menggunakan sweater? Dari episode 1 sampai pertengahan episode 5, Norman selalu menggunakan kemeja putih. Tapi semenjak dia mimpi buruk di pertengahan episode 5, Norman selalu menggunakan sweater hingga saat terakhirnya. Mungkin ya, karena mimpi buruknya ada hubungannya dengan air. Semenjak saat itu Norman sangat ketakutan dan jadi gampang kedinginan sehingga dia harus menggunakan sweater untuk meredam rasa dingin itu. Masuk ke episode 6, gua awalnya bingung bagaimana caranya Dawn dan Gilda mengembalikan kunci milik Mama. Nah, ternyata penjelasan ini ada di manga. Simpelnya nih, di dalam ruangan rahasia itu ada 2 pintu. Pintu yang terhubung ke kamar mandi anak-anak dan pintu yang terhubung ke ruang kerjanya Mama. Makanya di episode 5, Hilda ngomong kalau Mama selalu masuk ke ruang kerja atau kamar mandi sebelum dia menghilang. Kalau kalian baca di versi manga, bakal kelihatan dengan jelas kalau memang ada 2 pintu di dalam ruangan itu. Tapi di versi anime tidak kelihatan karena ruangannya terlalu gelap. Cuma, ada satu scene di animenya yang memperlihatkan 2 pintu itu, yaitu di saat mereka keluar dari ruang bawah tanah, dan Dawn melihat ke kanan dan ke kiri yang menjadi pertanda kalau dia melihat ada 2 pintu di ruangan itu. Dan juga kalau kalian perhatikan, di sini Gilda sedang menunjuk pintu yang ada di sebelah kiri. Gua pun mencoba menerangkan scene ini, dan terlihat jelas kalau memang ada gagang pintu di sebelah kiri. Setelah scene itu, Mama pun curiga karena mendengar suara aneh. Nah, itu adalah suara Dawn yang mengunci pintu rahasia di belakang rak buku. Lalu ketika Mama mendekat, muncul scene Dawn dan Gilda yang ingin membuka pintu satunya yang terhubung ke kamar mandi. Makanya di scene ini, Dawn dan Gilda menghadap ke arah yang berlawanan. Setelah berhasil keluar dari pintu satunya, barulah mereka menjatuhkan kunci itu di lorong dan kunci itu pun dipungut oleh salah satu bocah. Masih di episode 6, di awal season kita diperlihatkan kalau salah satu kelebihan Emma ada di fisiknya. Jadi bisa dibilang kalau Emma adalah salah satu anak terkuat. Tapi ketika Dawn ingin memukul dia, Emma sama sekali tidak melawan dan malah menutup mata. Scene ini menunjukkan kalau Emma bisa saja melawan, tapi karena dia merasa bersalah kepada Dawn, Emma memilih pasrah dan membiarkan dirinya untuk dipukul. Lanjut ke episode 7, alasan kenapa Emma berani memotong telinganya dan sama sekali tidak kesakitan, karena di episode 7 ini, Sister Crone ngomong kalau salah satu cara untuk melepas pelacak adalah dengan memotong telinga, dan dia juga ngomong kalau di ruang perawatan terdapat pisau bedah serta anestesi. Anestesi sendiri adalah sebutan untuk obat-obatan yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Lanjut ke episode 9. Di sini Ray ngomong kalau dia memiliki ingatan ketika dirinya masih berupa janin, dan ingatan pertama yang dia miliki adalah lagu pengantar tidur. Apa yang Ray alami ini kalau dalam medis disebut sindrom hyperthymesia. Untuk lagu pengantar tidur yang Ray maksud adalah lagu yang sering Isabella senandungkan yang berasal dari salah satu temannya ketika masih berada di panti. Makanya di episode 12, Isabella seperti kaget mendengar Ray yang bersenandung, padahal Isabella tidak pernah mengajarkan lagu itu kepada Ray. Episode 10. Di saat akan berpisah, Emma mencoba mematikan pelacak Norman dan ingin menggunakan kaki kanannya sebagai tumpuan. Norman yang menyadari hal ini langsung membanting Emma ke sebelah kiri agar kaki kanan Emma baik-baik saja. Karena kalau kakinya Emma makin parah, rencana yang dia sudah atur bisa saja gagal. Next, episode 11, dari mana Ray mendapatkan minyak, atau lebih tepatnya, di mana dia simpan semua minyak itu. Ray menyimpan semua minyak itu di bawah kasurnya. Hal ini bisa dilihat di episode 6 ketika Norman memeriksa apa yang ada di bawah kasurnya Ray. Di sini bisa terlihat salah satu kaleng dengan warna yang sama seperti kaleng minyak yang Ray pegang di episode 11 ini. Selanjutnya di episode 12, apa gunanya kotak ini? Kenapa isinya berbentuk seperti kunci? Itu sebenarnya adalah cetakan kunci yang bisa digunakan untuk membuat kunci duplikat. Jadi, mereka membuat kunci palsu dari bahan tertentu dengan menggunakan cetakan itu dan dengan sengaja mematahkan kunci tersebut di dalam gagang pintu agar Mama tidak bisa memanggil bantuan. Tapi, karena di sana ada 2 pintu, jadi Mama masih bisa lewat pintu satunya lagi dan berhasil mengamankan radio. Dan detail terakhir, gue dari awal bingung sekaligus curiga kenapa Isabella menyimpan semua benda peninggalan anak-anaknya. Ternyata semua benda itu dia simpan karena memang Isabella sangat mencintai semua anaknya. Kalau kalian baca di manga, Isabella diperintahkan iblis untuk menghancurkan Little Bunny, tapi bukannya dihancurkan, Isabella justru menyimpannya. Ini adalah bukti kuat seberapa sayangnya dia kepada anak-anaknya. Makanya di episode 12 ini, kita bisa melihat Isabella yang sangat terpukul melihat kepergian Emma dan yang lain. So, itu tadi semua detail kecil yang berhasil gue temukan setelah maraton anime ini beberapa kali. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.
Yo, waktunya Saweria, ada dari Ferdians. Menurut abang, Pandoraktor bisa mati atau tidak? Dan apa yang terjadi kalau Pandoraktor mati? Apakah Ainz bakal ngamuk? Semua NPC itu bisa mati bro kalau dibunuh. Apa yang terjadi kalau Pandora mati? Apakah Ainz bakal ngamuk? Tergantung. Kalau mati di luar perkiraan, kemungkinan Ainz bakalan balas dendam sama kayak kasusnya Shaltir. Tapi kalau mati sesuai dengan rencana, gue rasa sih bakalan langsung dihidupkan. Contoh di volume 14 kemarin, Ainz sengaja mengirim Pandora untuk melawan Armor Platinum The Game Lord karena Ainz tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Berhubung NPC bisa dihidupkan lagi kalau mati, ya dia dengan sengaja mengirim PA untuk menyamar sebagai dirinya. Ada dari Tempemen, kenapa tempe dari kedelai tapi kedelai tidak dari tempe? Hanya mas-mas tukang tempe dan Tuhan yang tahu. Ada dari Summer Grass, thanks, akhirnya request saya soal anime Kaguya-sama dibahas juga, hehe. Permisi sensei, saya izin mau cari teman co-op Genshin Impact di sini. Ini UID-nya. Ini UID-nya 81643033. Terima kasih banyak sensei, sama-sama. Tuh, yang mau add friends di Genshin Impact, silakan. Oke, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah nyawer dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.